Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas di pertemuan 6 mata kuliah manajemen perubahan. Oke, jadi di depan kita ini ada 4 pertanyaan, di mana kita akan memainkannya secara kuis. Kita akan memainkannya dengan mengambil pertanyaan ini dengan menutup mata dan mengambilnya secara random. Nanti yang membacakan siapa? Temannya? Ya, teman yang lainnya. Oke. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Boleh dilihat. Oke. Jadi bisa dimulai dari siapa dulu? Mungkin Mas N ya? Saya? Ya, boleh. Silakan. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kerja mastermind dalam mempengaruhi sistem organisasi? Cara kerja mastermind dalam mempengaruhi organisasi ada 4. Yang pertama ada abu-abu, yaitu menyamakan persepsi. Yang kedua ada putih, untuk merencanakan. Yang ketiga ada coklat, untuk mengoperasikan, mengeksekusi lah. Yang keempat ada warna warna merah, yaitu untuk mengapresiasi. Kalau semua hal ini berjalan semua, maka sistem organisasi akan bergerak secara adaptif dan efektif. Terus, Oke. selanjutnya Yang kedua. Mbak Maul. Boleh? Pertanyaannya, kenapa organisasi yang sistemnya sudah berjalan baik tetap membutuhkan mastermind? Jadi organisasi itu seperti makhluk hidup, selalu berkembang. Walaupun dalam organisasi sistemnya sudah bagus, tetap membutuhkan mastermind agar organisasi itu cepat berjalan lebih baik. Selanjutnya, Mbak Deva. Bagaimana peran mastermind dalam mempengaruhi sistem di perusahaan? Ya. Jadi mastermind itu berperan seperti leader atau pemimpin ya. Jadi mastermind membantu pemimpin menilai dan memperbaiki suatu organisasi itu agar lebih terarah dan dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Oke, terus Selanjutnya terakhir Mas Ada Afif. Apa ini? Bagaimana cara menghadapi organisasi yang didominasi oleh orang-orang hitam dan putih supaya lebih seimbang? cara menghadapi orang-orang yang seperti itu mungkin caranya yaitu dengan bukan mengganti orangnya, tetapi melainkan membangun kesadaran mereka. Jadi pemimpin itu juga harus memberikan contoh dan mendorong komitmen agar semua itu bisa berubah dalam menghadapi perubahan. Oh, ya. Siap. Sekian kuis dari kelompok kami. Kurang Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridho wal inayah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini sudah ada narasumber yang akan kita wawancarai. Jadi selamat malam Mas. Iya, malam Mas. Nah, saat ini itu saya ingin mewawancarai singkat mengenai perubahan yang pernah Mas alami. Dan sebelumnya boleh dijelaskan dulu, perkenalkan dulu dari latar belakangnya kan. Iya, perkenalkan saya Pradika Desa Putra. Saya berusia 22 tahun. Untuk saat ini saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, prodinya Psikologi semester 5. Oke. Saya mengambil kelas malam karena sambil bekerja, kerja saya itu di perusahaan JNT. Oke. Paket. Siap.
kita langsung mulai pertanyaannya. Boleh. Iya boleh. Pertanyaan pertama, menurut Masnya, apakah perubahan di lingkungan kerja sering terjadi? Untuk itu memang sering sih, apalagi tiap bulan itu kan kalau kita kerjanya itu kan biasanya kena target kan, ada target bulanan gitu. Kalau target bulanan kan saya itu di bagian pick up itu harus mengambil paket itu dalam satu bulan itu jumlahnya itu ada 5.000 paket, itu harus di pick up. Itu untuk paket yang kayak paket Shopee, paket TikTok dan lain-lain itu. Nah kemudian yang kedua itu ada target juga, target paketnya itu 100, itu paket untuk paket reguler. Reguler itu paket yang apa namanya, dari customer langsung, maksudnya itu tidak lewat e-commerce. Jadi paket langsung gitu loh, mau dikirim kemana gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Mas. Iya. Lanjut, ini pertanyaan yang kedua. Kalau ada perubahan, bagaimana perasaan Masnya sendiri biasanya? Biasanya kalau awal-awal pas kerja itu kan ya lebih ke apa ya, ya terbebani sih. Iya soalnya kaget, soalnya apa ya, kerja di situ itu kan kena target kan. Misal kita itu tiap bulan itu sudah bisa target terus gitu. Cuma kadang-kadang itu tiap 3 bulan sekali itu kalau kita kinerjanya bagus itu targetnya tuh dinaikin. Kayak gitu. Yang awalnya 5.000 itu bisa naik ke 7.500. Nah dari situ itu awal-awalnya saya tuh sempat kaget. Cuma kalau sekarang mah sudah terbiasa, iya. Sudah terlatih. Itu harus 7.500. Nah itu pernah saya itu tidak target dalam waktu 1 bulan itu langsung kena SP malah. Tapi SP 1, cuma itu dalam SP 1 itu dikasih waktu 3 bulan. Dari 3 bulan itu harus target. Kalau tidak target, gajinya kena potong, kena denda gitu. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Mas, perubahan itu lebih banyak manfaatnya atau justru bikin pekerjaan jadi lebih sulit? Kalau untuk manfaatnya itu ya ada sih. Manfaat itu misal dari segi dari pandanganku itu manfaatnya itu kita itu biar lebih lebih upgrade lah. Oke. Kalau kena lebih grow. Iya, lebih grow ya, bahasanya grow ya. Bahasanya lebih grow gitu. Biar lebih semangat lah. Iya. Terus untuk beban kerja? Iya, jadi lebih sulit ya? Ya lebih sulit sih. Apalagi saya kan di paket itu nggak setiap bulannya atau bahkan setiap hari itu paketnya itu rame terus. Jadi ada di mana itu tiap bulan itu ada sepi-sepinya paket. Misal pas bulan Januari, awal-awal Januari itu pasti paket tuh sepi banget gitu sampai akhirnya ketemu hari puasa. Nah pas hari puasa itu kan banyak promo, banyak promo, banyak voucher, itu paket tuh pasti banyak banget. Bahkan sampai pulang itu bisa dari pagi itu sampai malam banget Mas. Biasanya sampai jam 11 malam itu pernah saya. Kayak gitu. Sampai lembur ya. Iya lembur. Kayak gitu sih. Pertanyaan terakhir, menurut Mas, apa yang paling penting supaya perubahan ini bisa berjalan dengan baik? Boleh diulang lagi? Bagaimana, apa yang paling penting agar perubahan ini berjalan dengan secara baik gitu loh? Perubahannya itu apa sih yang paling penting agar perubahannya berjalan dengan baik? Kalau menurut saya ya kita jalani aja dulu sih. Ya. Jadi kayak mengalir gitu loh. Oh ya. Awalnya itu seperti ini, nanti akhirnya itu seperti ini. Jadi kita usahain dulu lah. Oke. Bertahan sebisa mungkin. Karena kalau nggak kerja juga nggak dapat uang gitu. Meski dalam pekerjaan itu dibebani, kita itu ya harus tetap ada Ya, kebutuhan. pokoknya Iya, wajib tetap bisa iya. lah buat capai target tiap bulan atau tiap 3 bulan gitu Mas ya. Iya seperti itu. Ya kayak gitu sih Kak. Mungkin cukup. Ya. Oke, terima kasih Mas ya atas waktunya. Ya sama-sama. Mas. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Mas. Iya sama-sama Mas. Ngapunten dong ngerepoti Iya. waktu deh Mas. Aman. Terima kasih banget ya Mas. Ini dari